Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Palamaka, NPM 2413025029 dari Pendidikan Teknologi Informasi. Eh, saya di sini akan membuat lingkaran Bresenham dan lingkaran midpoint. Jadi kita akan membuatnya menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript yang mana dapat kita tentukan secara sembarang, yaitu titik koordinat awal X, O, Y, O dengan radius lingkaran atau R lebih dari 200 pixel. Yang mana perintahnya itu yang pertama kode program, dan yang kedua itu video penjelasan hasil eksekusi dengan tabel penelusuran atau tabel iterasi, dan penataan titik-titik koordinat pembentukan lingkaran dalam grid atau contoh terlampir. Gunakan sistem koordinat layer, bukan sistem Cartesius. Dan yang ketiga, jelaskan juga perbandingan antara algoritma Bresenham dengan midpoint. Baik, langsung saja kita ke tabelnya. Di sini sudah saya siapkan. Yang pertama itu tabel algoritma lingkaran Bresenham, dan yang kedua itu tabel algoritma lingkaran midpoint. Jadi, di sini sudah saya cantumkan rumus. Yang pertama itu rumus circle plot point, dan yang kedua itu rumus circle breast. Yang circle plot point ini gunanya, maaf, jadi circle plot point ini adalah fungsi yang akan menggambarkan 8 titik simetris dari XY terhadap pusat X0 dan Y0 karena lingkaran simetris terhadap sumbu X, Y, dan diagonal. Dan yang kedua adalah fungsi circle breast adalah implementasi dari algoritma Bresenham untuk menggambarkan lingkaran dalam grafika komputer. Di sini sudah saya cantumkan juga, sebelum kita mencari, sudah saya cantumkan untuk rumus-rumus perhitungannya. Di sini kita dapat menentukan secara sembarang nilai dari X dan Y, di mana X-nya itu saya kasih 0 dan Y-nya saya kasih 9. Untuk pada kolom 9 sampai 16 ini saya isi agar lebih cepat, agar lebih tidak menguras, tidak banyak durasinya. Dan pertama kita akan mencari D-nya, yang mana D pertama itu ini rumusnya 3 min 2 dikali R. 2 dikali R, radius itu adalah Y, jadi radius adalah 9. 2 dikali 9 itu 18. 3 dikurang 18 itu adalah min 15. Dan seterusnya itu, untuk seterusnya menggunakan X itu selalu increment. Jadi X itu 1, dan karena D itu lebih kecil dari 0, maka Y sama dengan Y. Untuk mencari D yang kedua itu, kita lihat juga, jadi D awalnya itu kan min 15, jadi masih kurang. Jadi kita masih menggunakan untuk rumus yang pertama, yang mana D sama dengan D tambah 4 dikali X tambah 6. Yang mana Y-nya sama dengan Y, atau tetap. Jadi 4 dikali X, X-nya 1, 4, 4 ditambah 6, 10, D-nya itu min 15, berarti hasilnya adalah min 5. X-nya increment, dan min 5 masih di bawah 0, jadinya Y-nya tetap sama. Min 5, kita masih menggunakan rumus yang ini ya. 4 dikali X, 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 6 itu sama dengan 14. 14 dikurang min 5 itu adalah 9. Nah, di sini kan kita sudah dapat hasil D-nya yang lebih dari 0. Jika sudah dapat yang begini, kita menggunakan rumus yang bawahnya, yang mana jika D lebih besar dari 0, maka D sama dengan D tambah 4 dalam kurung X min Y ditambah 10. Langsung saja kita gunakan kalkulatornya biar lebih cepat, di mana X dikurang Y
bentar. Yang mana X dikurang Y, 2 dikurang 9 itu adalah min 7 ya. 2 dikurang 9 itu adalah min 7. 4 dikali 7 itu 28, jadi min 28. 10 ditambah 9, 19 dikurang 28, min 9. Jadi hasilnya betul ya, min 9 menggunakan rumus yang bawah. Dan untuk seterusnya begitu juga, masih sama. Dan jika X sudah sama dengan atau lebih besar dari Y, maka perhitungan akan diberhentikan. Dan untuk yang di bawah sini itu kita isi dengan membalikkan angka di atasnya, yang mana yang bisa kita lihat itu adalah 7 kita taruh di sebelah kiri dan 5 ditaruh sebelah kanan, dan begitu berikutnya. 8 ditaruh dari kanan, taruh di kiri, 4 ditaruh di kanan, dan 8 ditaruh di kiri, dan 3 juga ditaruh di kanan. Oke, langsung saja setelah kita menghitung tabelnya, langsung saja kita buktikan di sini 09, 09, 19, 29, 1, 09, 19, 29, 38, 48, 38, 48, 57, 66, 57, 57, 66, dan 66, 75, 84. 66, 75, 84. Nah, tadi itu adalah algoritma lingkaran Bresenham. Kita akan lanjut ke algoritma lingkaran midpoint. Jadi sedikit pemberitahuan saja kalau algoritma lingkaran midpoint dan Bresenham ini ya hampir sama persis cara hitungannya. Tetapi kalau untuk algoritma lingkaran midpoint itu rumusnya lebih sedikit ribet. Jadinya kalau untuk pemrosesan itu pastinya untuk algoritma lingkaran Bresenham itu lebih cepat daripada algoritma lingkaran midpoint. Nah, ini dapat kita tentukan sama saja. Langsung saja kita cari P-nya, yang mana P itu adalah 1 dikurang R, 1 dikurang R, yang mana radius itu adalah 9, jadi 1 dikurang 9. Jadinya min 8. Dan X-nya tetap increment, Y-nya juga, Y sama dengan Y sama tetap. Dan untuk mencari berikutnya itu kita menggunakan if seperti tadi, jika P kurang dari 0 dan jika P lebih dari 0. Karena P-nya yang sebelumnya itu adalah min 8, maka kita akan menggunakan jika P kurang dari 0. Jadi rumusnya itu P ditambah sama dengan 2 dikali X tambah 1. Jadi 2 dikali X itu 2. 2 dikali X itu 2. Ditambah 1 itu 3. Min 8 ditambah 3 jadinya min 5. X increment 1. Dan tetap sama 9. Min 5 juga. 2 dikali X itu 4. 4 tambah 1 itu 5. Min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Nah,
di saat kita sudah menemukan jika kita menemukan 0, kita bisa lihat yang bawah di sini, jika P lebih besar sama dengan 0 atau sama dengan 0, maka kita akan menggunakan rumus yang di bawah sini. Jadi kita gunakan rumus P tambah 2 dikali X min Y tambah 1. X min Y itu, yang mana tadi kan X-nya itu increment dan Y-nya itu dikurang 1. Jadi 3 dikurang 8 itu adalah 5. Maaf, 3 dikurang 8 itu adalah min 5. Min 5 dikali 2 itu 10, min 10. Dan min 10 ditambah 1 itu min 9. Min 9 ditambah 0, ya hasilnya akan menjadi min 9. Dan begitu cara perhitungannya untuk berikutnya. Di sini saya tidak akan membahas sampai bawah karena akan sangat lama ya. Dan ya seperti tadi, seperti yang di garis Bresenham, jika nilai X sudah lebih besar atau sama dengan nilai Y, maka perhitungan akan diberhentikan. Jadi kita menggunakan cara yang seperti tadi itu membolak-balik nilainya untuk itu gunanya untuk membuat lingkaran agar menjadi sebuah lingkaran. Ya, di sini juga saya tadi lupa bilang, saya sudah mencantumkan juga algoritma lingkaran midpoint, yang mana mirip dengan Bresenham tetapi punya perhitungan awal sedikit berbeda, atau P sama dengan 1 dikurang radius. Dan di sini juga circle plot point-nya sama saja, menjelaskan tabel koordinat simetris. Dan kita buktikan dulu ini lingkarannya secara singkat saja. 09, 19, 29, 09, 1, 09, 19, 29, 38, 48, 57. 38, 48, 57, dan 67, 76. 67, 76. Nah, jadi begitulah cara perhitungan secara manual untuk pembentukan algoritma lingkaran Bresenham beserta algoritma lingkaran midpoint. Baik, setelah kita menjelaskan tentang tabel iterasinya, kita akan lanjut ke kode program yang mana tadi sudah disuruh untuk menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript. Di sini saya telah menyiapkan programnya. Sebentar, kita buka dulu. Baik, di sini adalah program HTML yang telah saya buat. Jadi kita membuatnya itu ya, kita membuat doctype-nya dulu, membuat awalannya dengan saya memberi nama titelnya yaitu tugas lingkaran, npm saya, dan nama saya sendiri. Di sini saya memberi kanvas dengan warna hitam dengan margin 10 pixel. Di sini juga saya membuat membuat titel tugas membuat lingkaran Bresenham dan midpoint. Di sini align-nya sama dengan center, yang mana gunanya itu untuk membuat teksnya menjadi di tengah. Dan
Berikutnya itu input untuk koordinat pusat, radius, dan warna lingkaran, mana nanti kita akan uh, memberi input secara manual ya. Jadi kita dapat menginput sini X itu adalah nilai X, Y-nya itu nilai Y, dan radiusnya itu nilai R, dan warnanya adalah nilai warna. Di sini juga saya membuat button click on buat gambar, yang mana nanti button ini adalah alat eksekusi kita untuk membuat lingkaran. Berikutnya itu kita membuat kanvas dengan ukuran 300 dikali 300, yang mana tadi di tugas disebutkan bahwa syaratnya itu harus lebih dari 200 pixel, dan di sini saya membuatnya 300 pixel. Kita lanjut ke scriptnya. Yang pertama kita akan mengambil elemen untuk algoritma Bresenham. Jadi kita gunakan let canvas sama dengan dokumen get element by ID. Sini saya memanggilnya dengan nama my canvas, dan sini saya mengubah kanvas saya menjadi 2 dimensi menggunakan canvas get context 2D. Dan berikutnya kita memanggil fungsi ya, fungsi untuk menggambar titik tunggal di koordinasi X, Y dengan warna tertentu. Jadi kita menggunakan ctx fill style sama dengan warna. Dan ya tadi ini fungsi titiknya itu kita mendeklarasi X, Y, dan warna. Berikutnya itu adalah ctx fill rect, yaitu membuat titik vertikal kecil. Ini adalah X, Y, dan satu-satu ini adalah ketebalan garisnya ya. Jadi kalau satu sebelah kanan ini aku ganti jadi 3, nanti hasilnya coba dulu. Nah, jadinya akan tebal ya. Coba kalau kita ganti jadi 1. Nah, sekalian bisa teman-teman lihat kalau garisnya itu akan jadi lebih tipis. Nah, seperti itu. Dan berikutnya itu kita memanggil fungsi, yaitu fungsi gambar titik simetris dengan mendeklarasi X0, Y0, X, dan Y, serta warna. Yang mana fungsi ini digunakan untuk menggambar 8 titik simetris dari sebuah lingkaran, atau yang tadi bisa kita lihat di tabel iterasinya, yang mana ya ini X tambah X, Y0 tambah Y, X0 dikurang X, Y0 ditambah Y, dan seperti itu selanjutnya. Nah, kita juga memanggil fungsi lingbre dengan mendeklarasi X0, Y0, R ini radius, dan warna, yang fungsinya untuk menggambar lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Yang mana D sama dengan 3 dikurang 2 dikali R, dan X sama dengan 0, Y sama dengan R. Di sini juga kita membuat gambar titik simetris yang akan mendeklarasi X0, Y0, X, Y, dan warna. Yang mana di sini menggunakan if ya, if else, yang mana jika D kurang sama dengan 0, maka D sama dengan D ditambah 4 dikali X tambah 6. Ya, ini rumus tadi yang kita pakai. Dan else-nya itu, else itu artinya jika D lebih besar sama dengan 0, maka kita akan menggunakan rumus yang bawah. D sama dengan D tambah 4 dikali di dalam kurung X min Y ditambah 10. Yang mana Y-nya akan dikurang 1. Nah, ya ini X increment ya. Seperti kata saya tadi bahwa pembuatan garis Bresenham dan midpoint itu menggunakan X itu selalu increment. Nah, ini kita memanggil fungsi lagi, yang mana fungsi utama yang dipanggil saat klik tombol gambar lingkaran. Jadi ini yang akan dipanggil saat kita mengklik gambar lingkaran
yang mana akan membersihkan kedua kanvas sebelum menggambar menggunakan CTX Clear Rect, kemudian itu CTX Midpoint Clear Rect, yang mana akan membersihkan kedua kanvas sebelum dia menggambar. Sini juga kita mengambil nilai dari input. Ini nilai X, X0, Y0, R warna. Jadi kita menggunakan ini itu agar program ini dapat lebih mudah ya mengambil nilainya. Jadi untuk X0 itu kita ganti jadi X, Y0 juga kita ganti jadi Y, R itu adalah radius, kita ganti jadi rad, dan warna tetap kita kasih nama warna. Nah, di sini juga kita gambarnya menggunakan algoritma Bresenham dan gambar menggunakan algoritma midpoint. Nah, berikutnya kita akan memanggil kanvas untuk algoritma midpoint menggunakan let midpoint sama dengan dokumen get element by id midpoint, dan di sini saya ya seperti tadi kita mengubah kanvas kita menjadi 2 dimensi menggunakan ctx midpoint sama dengan midpoint get context 2D. Nah, kita juga memanggil function draw midpoint. Ini adalah rumusnya, X sama dengan R, Y sama dengan 0, D sama dengan R min 1. Ini juga adalah sama seperti tadi di garis lingkaran Bresenham itu, sama aja tadi yang X0 tambah X, Y0 tambah Y, itu adalah 8 titik simetris, ya seperti pada Bresenham. Nah, ini yang terakhir, itu update parameter keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang mana ini adalah rumus ya, rumus dari algoritma midpoint, yang mana jika D lebih besar sama dengan 2, maka 2 dikali Y. D sama dengan 2 dikali Y tambah 1. Dan else if D lebih kecil 2 dikali dalam kurung 2 dalam kurung R min X, yang mana akan menggunakan rumus D tambah sama dengan 2 kali 2 min 1. Dan X akan berkurang. Else-nya, dan yang terakhir itu adalah jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka akan menggunakan rumus yang terakhir itu D tambah sama dengan 2 dikali X min Y min 1. Dan untuk penutupnya ya kita menutup skripnya dengan script body dan HTML agar tidak terjadi error. Nah, baik, kita langsung saja kita tes di sini. Nah, ini dia hasilnya. Kenapa kita membuat X dan Y itu 150? Dikarenakan jika kita lihat kita membuat kanvasnya itu 300. Coba jadinya jarak di antara 4 bagian ini adalah 150. Radiusnya itu 50. Coba kalau kita ganti radiusnya menjadi 100, pasti akan menjadi lebih besar. Jadi radius itu adalah yang di tengahnya, sedangkan XY-nya itu adalah yang di sampingnya. Coba kalau XY-nya kita ganti jadi 100, nah jadi dia akan bergeser ya. Jadi maksudnya itu 150 itu adalah titik tengahnya, bisa dibilang begitu. Jadi kita bisa memindahkan gambarnya sesuka hati kita begitu. Nah, tadi kan kita telah menjelaskan apa itu garis Bresenham dan midpoint dan bagaimana cara membuatnya secara manual dan menggunakan HTML canvas. Jadi yang telah saya simpulkan, perbedaan antara algoritma lingkaran Bresenham dan midpoint itu adalah
Algoritma Bresenham menggunakan perhitungan yang lebih sederhana yang memungkinkan untuk menghasilkan garis yang lebih cepat. Namun, algoritma Bresenham tidak dapat menghasilkan garis yang lebih tepat dibandingkan algoritma midpoint, karena ia menggunakan bilangan real yang dapat menyebabkan piksel yang tidak merata. Dan algoritma midpoint menggunakan perhitungan yang lebih rumit daripada algoritma Bresenham yang memungkinkan kita untuk menghasilkan garis yang lebih tepat. Namun, algoritma midpoint tidak dapat menghasilkan garis yang lebih cepat dibandingkan algoritma Bresenham. Jadi maksudnya bahwa algoritma Bresenham itu lebih cepat untuk prosesnya, tetapi untuk akurasi lingkarannya masih kurang dibandingkan algoritma midpoint. Jadi mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.